Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, yaitu dengan materi keseimbangan lintasan. Baik, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu perakitan. Dalam manufacturing, suatu assembly line didefinisikan sebagai berikut, ya, atau bahasa Indonesianya adalah perakitan. Perakitan, atau yang sering disebut dengan assembly line, adalah sekelompok orang atau mesin yang melakukan tugas-tugas secara sekuensial dalam rangka untuk menghasilkan suatu produk. Misal contohnya adalah perakitan motor, perakitan mobil, atau perakitan perangkat elektronik. Itu contoh dari assembly line. Perencanaan kapasitas assembly line mencakup penentuan struktur dari lini produk, atau disebut dengan produk line. Ini misalkan contohnya adalah banyaknya orang atau banyaknya mesin, beserta tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing sumber daya itu. Nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam hal keseimbangan lintasan. Masalah penentuan jumlah orang atau mesin tersebut, nah ini yang sering disebut dengan namanya line balancing atau keseimbangan lintasan. Bagaimana setiap orang atau mesin ini diberikan tugas yang tanda kutip adalah seimbang. Seimbang yang dimaksud itu adalah dari segi waktu. Keseimbangan lini produksi, otomatis ini adalah dari lintasan produksi massal, di mana dalam proses produksinya harus dibagikan ke seluruh operator sehingga beban operator merata. Antara satu operator dengan operator yang lain merata. Atau antar stasiun kerja satu dengan stasiun kerja yang lainnya, ini harus merata. Jadi, di dalam line balancing, dipelajari adalah bagaimana kita harus merancang suatu lintasan produksi agar keseimbangan beban dari segi waktu yang dialokasikan dalam setiap stasiun kerja ini dalam menghasilkan suatu produk. Jadi, intinya adalah bagaimana menyeimbangkan beban tersebut. Baik, kita masuk ke selanjutnya adalah definisi dari line balancing. Apa itu line balancing? Line balancing didefinisikan sebagai suatu metode penugasan sejumlah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut saling berkait dalam satu lini produksi sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang tidak boleh melebihi dari waktu siklus dari tenaga kerja. Jadi ini kata kuncinya, tidak boleh melebihi dari waktu siklus tenaga kerja. Keterkaitan sejumlah pekerjaan dalam satu lini produksi harus dipertimbangkan dalam menentukan pembagian pekerjaan ke dalam masing-masing stasiun kerja. Nah, hubungan atau saling keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerja lain digambarkan dalam yang namanya presiden diagram atau disebut juga dengan diagram pendahuluan. Sedangkan hubungan itu disebut dengan namanya presiden job atau dengan namanya presiden network. Selanjutnya, permasalahan dalam keseimbangan lintasan produksi. Ini biasanya masalah utama yang sering dihadapi dalam lintasan produksi. Pertama, itu adalah kendala sistem. Karena erat kaitannya ini dengan perawatan. Jadi harus kaitannya antara produksi, lintasan produksi dengan perawatan. Yang kedua, ini yang juga menjadi hal yang utama adalah bagaimana menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja atau workstation. Untuk apa ini? Karena mencapai suatu efisiensi yang tinggi, otomatis kita harus mencapai itu. Efisiensi yang tinggi ini yaitu didapat, ya istilahnya dipatok dengan nilai efisiensi itu 100%. Kalau bisa mencapai 100%. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memenuhi rencana produksi yang dibuat.
karena erat kaitannya dengan itu. Nah, untuk mengetahui ya, kapan atau perlu tidaknya keseimbangan lintasan dilakukan, otomatis kita juga harus mengetahui dulu bagaimana sih gejala-gejala dari ketidakseimbangan lintasan produksi. Ya. Hal yang pertama yang mencolok ya, yang sering bisa diamati, yaitu adalah adanya stasiun kerja yang sibuk atau stasiun kerja yang idle. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, wah ini ada stasiun kerja A, dia terlalu sibuk, utilitasnya atau efisiensinya 100%. Nah, di satu sisi lain kita juga bisa menemukan, oh ada juga yang stasiun kerjanya ini kebanyakan idle. Mungkin idle-nya 10% misalkan. Maaf, misalkan idle-nya karena idle dan sibuk itu saling bertolak belakang, misalkan idle-nya sangat besar. Nah, itu menandakan bahwa di situ ada terjadi keseimbangan lintasan. Kemudian, gejala yang kedua yang bisa kita amati adalah banyak tidaknya workstation. Ya. Di dalam workstation tersebut, kita juga harus melihat apakah di dalam workstation tersebut banyak terjadi penumpukan atau work in process atau produk setengah jadi di beberapa stasiun kerja. Kalau ada dua hal tersebut, maka kita bisa mengklaim bahwa keseimbangan lintasan produksi di lini tersebut itu buruk. Selanjutnya, kita masuk yang berikutnya. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Ada hal-hal yang mengakibatkan keseimbangan lintasan pada produksi ini kurang baik, misalnya kurang seimbang. Hal yang pertama otomatis memang dari awal rancangan dari lintasannya kurang tepat atau salah. Ya. Karena misalkan kita ingin membuat keseimbangan lintasan dengan waktu siklus 1. Kalau misalkan kita membuat waktu siklus 1, otomatis antara stasiun kerja 1 dengan stasiun kerja yang lain, setidaknya waktu siklusnya ya harus 1 gitu. Tidak boleh kurang atau terlalu mencolok atau selisihnya terlalu besar. Jadi kalau bisa ya rata-rata misalkan stasiun kerjanya ya 1. Stasiun kerja 1, misalkan satuan waktu menit. Stasiun kerja 2-nya juga 1 dalam satuan menit sampai dengan stasiun yang terakhir. Kemudian ada juga yang menyebabkan keseimbangan lintasan ini kurang baik. Mungkin awalnya kita sudah merancang dengan rancangan lintasan yang benar. Tetapi berjalannya waktu ya, misalkan peralatan-peralatannya sudah lama ya, mesin-mesinnya tua sehingga sering terjadi rusak atau sering terjadi breakdown. Maka banyak sekali waktu yang terbuang. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara satu stasiun kerja dengan stasiun kerja yang lain. Ya. Sehingga nanti misalkan ada stasiun kerja yang misalkan sering terjadi breakdown, maka waktu idle-nya akan lebih lama karena dipakai untuk memperbaiki atau merawat dari mesin tersebut. Yang ketiga, nah ini sudah jelas sebenarnya. Kalau operator kurang terampil, maka menyebabkan waktu siklusnya menjadi lebih besar. Ya. Atau metode kerjanya yang kurang baik. Ini juga sama. Pasti nantinya akan menyebabkan waktu siklusnya menjadi lebih banyak atau lebih besar. Kemudian, rancangan lintasan produksi yang seimbang, ini tujuannya adalah, tadi ya sudah dijelaskan di depan bahwa ingin menyeimbangkan beban kerja, di mana beban kerja antara satu stasiun dengan stasiun yang lain diharapkan memiliki beban yang sama. Kalau misalkan dari bebannya waktu, misalkan stasiun kerja 1 waktu siklusnya 3, ya stasiun kerja 2 juga harus 3, dan seterusnya sampai dengan stasiun kerja yang terakhir. Diharapkan dengan beban kerja yang sama atau yang seimbang, bottleneck ini bisa dihilangkan. Ya.
Jadi kalau bottleneck itu terjadi biasanya karena waktu proses di mesin sebelumnya atau di fasilitasnya itu lebih cepat dibandingkan waktu proses di mesin sebelumnya. Itu biasanya terjadi bottleneck. Tujuannya selanjutnya dari lintasan produksi ya ini, menjaga lini perakitan agar tetap lancar dan kontinu. Karena tujuan dari keseimbangan lintasan ini adalah untuk menghasilkan volume produksi yang besar. Kalau kelancaran dan kekontinuusan terus berlangsung, maka output yang dihasilkannya semakin besar. Selanjutnya kita masuk ke terminologi. Ada beberapa terminologi dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah work element, itu adalah elemen kerja. Ini adalah apa saja elemen kerja yang dilakukan dalam satu stasiun kerja. Nah, itu juga berarti. Kemudian yang kedua adalah workstation atau stasiun kerja. Yang ketiga, minimum rational work element atau yang sering disebut dengan elemen kerja terkecil. Dengan waktu yang terkecil. Ada yang keempat, terminologi yang keempat, itu adalah total work content atau total waktu pengerjaan. Yang kelima, workstation process time. Nah, ini udah jelas ya, didefinisikan sebagai waktu proses di stasiun kerja. Kemudian ini nanti juga ada istilah-istilah presiden constraint ya, atau pembatas pendahulu ya. Ada nanti presiden diagram ya, yang tadi sudah jelaskan juga, ada ya diagram pendahuluan. Ada balance delay ya, ada assembly product, ada cycle time, istilah-istilahnya ya. Ada delay time of station ya, ini sering disebut dengan delay time. Ada lini atau line efisiensi, efisiensi lintasan. Ada stasiun efisiensi, efisiensi stasiun kerja. Dan yang terakhir adalah smoothness index. Kita masuk ke rumus keseimbangan lintasan. Yang pertama adalah rumus dari idle time. Rumus idle time itu adalah jumlah stasiun kerja dikalikan dengan waktu stasiun terbesar dikurang dengan jumlah atau total dari waktu sebenarnya pada stasiun kerja tersebut. Ini diberikan rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, rumus untuk balance delay. Di sini dalam presentasi. Rumusnya adalah untuk mendapatkan balance delay diketahui dari jumlah stasiun kerja dikalikan dengan waktu siklus, kemudian dikurangkan dengan total atau jumlah semua waktu operasi dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali waktu operasi. Kemudian dikalikan 100%. Ya. Karena biasanya nilai balance delay itu dalam persen. Selanjutnya, yaitu adalah rumus efisiensi stasiun kerja. Rumus dari efisiensi stasiun kerja yaitu adalah waktu sebenarnya pada stasiun kerja dibagi dengan waktu stasiun kerja terbesar dikalikan dengan 100%. Itu untuk mendapatkan efisiensi stasiun kerja. Kemudian selanjutnya yaitu adalah rumus line efisiensi. Didapatkan dari jumlah atau sigma dari waktu stasiun kerja, mulai dari stasiun kerja ke I sampai dengan stasiun kerja yang terakhir, K misalkan, dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali dengan waktu siklus dikali 100. Itu untuk rumus dari line efisiensi. Rumus berikutnya, untuk di keseimbangan lintasan, kita mengenal adalah K minimum. Ya. Untuk mengetahui jumlah stasiun kerja minimum atau minimal didapatkan dari jumlah atau total waktu operasi dari elemen dibagi dengan waktu siklus dari stasiun kerja tersebut. Berikutnya, rumus untuk mendapatkan yaitu adalah nilai dari SI atau smoothing index. Didapatkan dari
Rumusnya akar dari sigma ya, dari stasiun kerja maksimum di stasiun ya, dikurang dari waktu stasiun kerja ke I. Kemudian dikuadratkan. Itu untuk mendapatkan smoothing index. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?